WhatsApp guys, selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya, jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Raja Tianzong mengatur strategi untuk menyelamatkan Xiaoyan yang sedang berubah menjadi kaca berwarna biru. Namun, di sisi lain, kesadaran Xiaoyan ternyata dipindahkan ke suatu tempat, yang mana ini merupakan ruangan kekacauan. Di sana, Xiaoyan banyak menemukan sosok berwarna biru tua, serta ada sosok raksasa yang berwarna hitam pekat. Dan scene pun berganti. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, wajah bayangan hitam raksasa itu ternyata tidak terlihat suram. Malahan, dia perlahan menarik pandangannya, dan mata raksasa itu pun kembali turun dari atas. Segera setelah itu, mata dari sosok bayangan ini pun menyusut tajam. Wah, ini menjadi cukup menarik. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara seperti itu kepadaku, ucap sosok hitam raksasa itu dengan perlahan. Dan rupanya dia merasa aneh dengan perintah Xiaoyan untuk menghentikannya. Aku hanya ingin tahu barang apa yang sedang dicari dan juga apa maksud dari eksistensi sampai-sampai bisa menjadi sangat dihormati, ucap Xiaoyan dengan tegas. Dan tampaknya setelah Xiaoyan berhenti berbicara, sepertinya Xiaoyan tidak terlalu jelas tentang percakapan yang dirinya dengar sebelumnya. Untungnya, Xiaoyan yang sedang berbicara omong kosong dengan sosok bayangan hitam raksasa itu, dia dengan sengajanya membuat omong kosong tersebut berdasarkan beberapa informasi yang dia terima. Adapun apakah dirinya akan ditelan oleh bayangan hitam raksasa ini, Xiaoyan tidak tahu. Lalu, karena tidak ada cara untuk meninggalkan ilusi sekarang, atau tidak mungkin membedakan ketakutan dari kenyataan, jadi tentu saja semua tindakannya itu tidak ada artinya. Kemudian, ketika Xiaoyan mengatakan hal tersebut, di ujung ruang kekacauan, sosok berwarna biru itu pun mulai saling berbisik, seolah-olah sedang mendiskusikan sesuatu. Namun, sampai pada saat ini, Xiaoyan tidak mengerti apa yang sedang mereka katakan. Tapi, sepertinya mereka mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Jangan berpura-pura menjadi orang bodoh. Apakah kamu tidak tahu apa yang sedang dicari oleh raja ini? Ucap bayangan hitam raksasa itu. Dan tampaknya dia merasa sedang ditertawakan oleh sosok Xiaoyan ini. Xiaoyan memang tidak tahu apa jawabannya, dan jika dia menjawabnya sembarangan, Xiaoyan tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Bahkan, meskipun bayangan hitam raksasa itu sudah berteriak kencang sepanjang waktu, Xiaoyan benar-benar tidak mengerti. Tentu saja, karena benda yang sedang dicari oleh raja ini masih belum membuahkan hasil. Bukan tanpa alasan, aku menahanmu di sini, ucap raksasa hitam itu yang sudah sangat marah. Dan segera dia pun kembali membuka mulut besarnya untuk mencoba melahap Xiaoyan lagi. Bukannya aku tidak mengerti, tapi aku memang tidak tahu apa yang sedang dicari oleh raja. Jadi, mohon maafkan aku tidak bisa melakukan apapun di sini, ucap Xiaoyan yang suaranya menjadi sangat tegas. Dan nyatanya, Xiaoyan bahkan tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan saat ini. Dihadapkan dengan pertanyaan berulang kali dari Xiaoyan, mulut besar itu pun berhenti bergerak untuk melahap Xiaoyan. Dan akhirnya, itu pun kembali tertutup dengan rapatnya. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Tanya bayangan hitam raksasa itu sambil menoleh ke arah Xiaoyan. Matanya yang penuh cahaya ganas pun menyapu sekeliling. Dan semua sosok biru tua yang berada di sekitar pun tiba-tiba terdiam, mundur dan lalu menghilang. Xiaoyan pun hanya tersenyum kecut, sepertinya dia memang harus ditelan. Xiaoyan bahkan tidak berpikir untuk membuat alasan jika ini adalah ilusi. Keadaan ini benar-benar terlalu aneh dan membuat Xiaoyan bingung. Jadi, Xiaoyan tidak mau melawan. Tentu saja dia tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Jika saja bayangan hitam itu ingin menelannya, dia bisa menelannya kapan saja.
Bagaimanapun juga, entah apapun jalan keluarnya, mungkin ini termasuk dengan caranya, tapi terlepas dari pemikiran Sean yang sudah putus asa, Sean tidak ingin menunggu mulut raksasa itu untuk menelan dirinya. Dia hanya pasrah pada keadaan. Dan benar saja, setelah beberapa saat, mata besar itu pun tertuju pada Sean lagi. Kemudian, kegelapan seperti bintang yang ada di tengah pun menyusut. Rasa penindasan yang kuat tiba-tiba membuat Sean merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es 10.000 tahun. Kamu memang terlihat seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi, apakah benar begitu? Aku meragukannya. Tidak mungkin ada orang yang bisa masuk ke ruang kekacauan ini tanpa disengaja. Pasti ada sebab dan akibat, ucap bayangan hitam raksasa itu dengan suara rendah. Apa yang Raja perlu ketahui, aku sudah mengatakannya dengan jujur, ucap Sean yang terus berbicara omong kosong. Bagaimanapun juga, dia masih belum tahu kebenaran atau kebohongan ini. Jadi, dia hanya berbicara omong kosong seperti itu. Biar aku tebak, kamu bukan berasal dari ruang kehampaan ini. Karena jika tidak, kamu takkan mungkin seperti orang linglung seperti bermain link di Mobile Legends, ucap bayangan hitam raksasa itu. Dan akhirnya, Sean pun merasa bahwa percakapan sekarang ini sangatlah nyata. Pada saat ini, suara Janlo tidak pernah terdengar lagi dari lubuk hati Sean. Dan jika berbicara secara logis, situasi seperti itu tidak mungkin terjadi. Karena jika dia masih hidup, Sean pasti bisa menerima tanggapan dari Janlo. Tapi seiring berjalannya waktu, Sean masih belum mendapatkan tanggapan dari Janlo. Bahkan, kini Sean juga tidak bisa merasakan keberadaan pagoda emas yang selalu ada di dalam tubuhnya. Atau lebih tepatnya, ada di dalam jiwanya. Jadi, hubungannya hampir tidak terpisahkan dengan pagoda emas tersebut. Bahkan sekarang, Sean tampaknya datang ke sini hanya dengan kesadarannya saja. Dan segala sesuatu yang lain sudah benar-benar kehilangan sudut pandang serta koneksinya. Sean tidak bisa menyadari tubuh fisiknya, dan bahkan kehilangan kontak dengan tubuh avatarnya. Setelah berpikir sejenak, Sean mulai mencoba untuk mengangkat kepalanya dengan perlahan. Tentunya, jika dia ingin berpura-pura menjadi bagian dari ruang kehampaan ini, setidaknya Sean harus tahu sesuatu tentang itu. Tapi, Sean tidak menyadari bahwa tidak realistis untuk mendapatkan informasi apapun di sini. Jadi, dia hanya bisa menyetujui setiap kata-kata yang dilontarkan oleh bayangan hitam raksasa itu. Oh, jadi kamu adalah sang dewa penjelajah. Jika kamu ingin menemukan kainnya, kamu seharusnya memiliki petunjuk. Di dunia manakah tubuh kamu berada sekarang? Ucap bayangan hitam raksasa itu. Dan sepertinya dia tidak berniat memakan Sean, melainkan merasa lebih penasaran dengan sosok Sean ini. Dewa penjelajah. Aku terkejut. Ternyata mempunyai panggilan lain. Tapi apa maksudnya dengan nama panggilan itu? Gumam Sean di dalam hatinya. Jelas, dia belum pernah mendengar panggilan aneh ini dan dia bahkan tidak tahu apa yang dia cari. Apakah Raja Ruang Kekacauan ini adalah manusia atau sebuah benda seperti artefak kuno? Tanya Sean. Terlihat bahwa dia tidak takut mengatakan hal yang salah seperti itu. Dan memang, Sean hanya bisa mendapatkan beberapa informasi dari pertanyaan yang terus-menerus. Entahlah, aku ini adalah seseorang atau apapun yang ada di dalam pikiranmu. Jika kamu adalah seorang dewa penjelajah, kamu seharusnya mengetahui sesuatu. Jadi, jawabannya sudah ada di dalam dirimu sendiri. Carilah dan pecahkan misteri ini, ucap bayangan hitam itu. Aku berasal dari dunia di sisi lain. Mungkin benar bahwa hanya kesadaranku saja yang masuk ke ruang kekacauan ini. Jadi, tubuhku berada di sana dan sedang melakukan perperangan, ucap Sean dengan perlahan. Di bawah pertanyaan yang terus-menerus, Sean pun hanya menghela napas berat. Tapi, memang pertanyaan seperti itu begitu nyata, sehingga Sean pada awalnya tidak merasa bahwa tempat ini adalah ilusi. Alasannya adalah karena pertanyaan seperti itu bukanlah suatu ucapan yang bisa ditanyakan. Pada saat ini, masalahnya meningkat ke tahap yang lebih tinggi, dan percakapan di tingkat seperti itu tidak bisa menjadi ilusi. Jadi, ini adalah kenyataan. Lantas mengapa banyak sosok berwarna biru di sini? Lalu, dengan hadirnya sosok bayangan hitam besar yang tampak seperti naga raksasa itu, membuat Sean sangat terkejut.
dan dengan tubuhnya yang sangat besar, tidak mungkin bagi Xian untuk melihat keseluruhan tubuhnya. Aku sedang melakukan perjalanan spiritual, tapi dunia Taisu tiba-tiba datang dan menginvasi duniaku, ucap Xian kembali. Setelah itu, Xian tidak memilih untuk diam, dan dia tidak menyebutkan dunia sensi sebagai asalnya. Tentu saja, karena semua keberadaan di depannya ini, Xian tidak tahu apakah mereka musuh atau sekutu. Jadi, Xian memilih untuk membiarkan dunia Taisu untuk disalahkan. Dunia Taisu, aku tahu bahwa dunia tersebut sudah benar-benar kehilangan esensi dunianya. Kamu sungguh sial karena harus berhadapan dengan mereka, ucap bayangan hitam raksasa itu. Dan sepertinya dia sedikit tertarik dengan cerita Xian. Sebenarnya, setelah Xian mendapatkan panggilan lain yang dia tidak bisa mengerti sama sekali, Xian merasa bahwa itu tidak terlalu penting baginya. Namun mungkin bisa ditebak bahwa yang harus dikatakan adalah dunia Taisu memang telah kehilangan tatanan dunia. Sekarang, orang-orang dari Kuil Langit juga sudah bergerak. Aku khawatir kamu sebenarnya sudah mati. Bahkan, raja ini mengira bahwa kamu adalah seorang dewa penjelajah. Jadi, aku tidak akan menelanmu kali ini. Tetapi, kamu harus ingat, dengan izin dariku, kamu tidak dapat terus mendekati lebih dari itu, ucap bayangan hitam itu, sambil menarik sosok besarnya, seolah-olah membiarkan Xian untuk pergi. Selama percakapan ini, Xian nyatanya selalu berbicara omong kosong, dan dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Lalu, untuk jawaban bayangan hitam raksasa itu, Xian juga tidak mengetahui maksudnya. Setelah mendapatkan lampu hijau untuk kembali tersadar, Xian malah terlihat bingung. Jelas bahwa bayangan hitam itu seharusnya sudah menelannya sekarang. Tapi ternyata dia tidak melakukannya. Untuk saat ini, kekhawatiran Xian tentang masalah tersebut telah berlalu. Tapi kini Xian tiba-tiba tertekun ketika dia mengingat kembali kata-kata terakhir dari bayangan hitam raksasa itu. Benar, dirinya mungkin sudah mati. Dan jika itu terjadi, Xian jelas tidak bisa kembali. Tunggu dulu, apakah aku tidak salah dengar bahwa aku sudah menjadi almarhum? Ucap Xian yang matanya terbelalak karena heran, dan jika kabar itu benar, itu artinya sekarang tubuh asli Xian sudah hancur tak tersisa. Yang benar saja, aku datang ke sini karena aku sudah mati. Ini sungguh lelucon yang tidak lucu. Bagaimana mungkin aku bisa mati begitu saja? Ucap Xian yang sosoknya membeku di tempat. Jelas, semuanya ini terlalu mendadak, dan Xian terus bertanya-tanya, mungkinkah dirinya ini benar-benar sudah tewas? Namun, Xian tidak bisa mencurigainya, karena sekarang dia tidak bisa merasakan keberadaan tubuh fisiknya, dan hal ini membuat Xian meragukan apa yang sudah dia katakan. Sementara itu, setelah bayangan hitam raksasa itu selesai berbicara, dia sudah tidak peduli lagi dengan nasib Xian, dan ia mengabaikannya. Lalu, dia secara perlahan memindahkan sosok besarnya untuk bergerak ke kejauhan. Kini, Xian kembali ditinggalkan dalam kekacauan ini. Dia masih tidak tahu harus berbuat apa. Adapun apakah kabar itu benar, Xian tidak mempunyai cara untuk mengetahuinya. Di sisi lain, pada saat Xian sedang dalam keadaan linglung, sosok biru tua pun tiba-tiba muncul di sampingnya. Ia langsung meraih Xian dengan tangannya. Lalu, detik berikutnya, sosok Xian pun ditarik ke dalam kekacauan yang gelap. Sampai akhirnya, ia menghilang entah kemana. Pada saat yang sama, di wilayah aliansi Dewa Abadi, setelah tubuh fisik Xian menjadi kristal yang rentan dengan warna biru di seluruh tubuhnya, semua tekanan dari pihak Kuil Langit pun akhirnya datang dengan segera. Kini, selain di pihak Raja Tianzang dan Yueli, pertempuran antara tim Perlas melawan sosok bayangan jiwa itu telah mendapatkan banyak keuntungan. Tentu saja, bagaimana mungkin para bayangan jiwa ini menjadi lawan dari pasukan tim Perlas? Namun, masalah utamanya sekarang adalah bukanlah tentang mereka. Pada saat ini, jarak Raja Tianzang dan Yueli sudah semakin dekat. Yueli terus membawa Xian yang telah berubah menjadi kristal berwarna dengan tangannya, dan terlihat bahwa situasinya tidak baik. Hei, Tianzan, lama tidak bertemu, ucap Tianjun perlahan datang dari kejauhan dan memandang sang Raja Tianzang sambil tersenyum. Bahkan, tampaknya ada ketenangan di wajah kedua Raja Jiwa ini yang baru saja muncul itu. Tianjun, tampaknya pemulihan kekuatanmu tidak terlalu buruk.
Tapi bagiku, kamu masih sama seperti dahulu. Kamu lemah dan tidak mungkin untuk menahan jika menghadapiku, ucap Raja Tianzang. Setelah itu, sang Raja Tianzang menanggapinya dengan senyuman. Kini, terlihat bahwa komunikasi antara keduanya tidak seperti musuh, melainkan seperti teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Namun, jika dilihat dari sudut pandang yang lain, kedua sosok ini tampaknya memang memiliki senyuman ramah yang palsu di wajah mereka. Dan sepertinya tidak satu pun dari mereka yang dapat melihat isi pikiran satu sama lain. Pada saat ini, walaupun pihak Kuilangit dalam pertempuran ini sedang berada di atas angin, semuanya benar-benar berubah dengan sangat cepat. Dan sebelum Xion musnah sampai tak tersisa, maka artinya rencana Kuilangit belum berakhir. Sekarang, saatnya bagi mereka untuk merebut Xion, yang tubuhnya sudah berubah menjadi kaca berwarna biru di tangan Raja Tianzang dan Yueli. Hanya dengan cara ini, pihak Kuilangit dapat menyelesaikan Xion sepenuhnya. Sementara itu, Tianjun tampaknya dengan sukarela membicarakan rencananya tersebut di hadapan Raja Tianzang. Seolah-olah pihak Kuilangit ini tidak pernah peduli tentang reinkarnasi dari sang dewa tertinggi. Untuk saat ini, sepertinya semuanya yang dikatakan oleh pihak Kuilangit adalah kemunafikan. Mereka hanya berharap bahwa Raja Tianzang akan sedikit santai dalam menghadapi situasi ini. Dan rupanya rencana mereka ini berhasil begitu saja. Di penghujung rencana Kuilangit, mereka akan mengubah Xion menjadi sosok kaku seperti ini dan membuatnya tidak percaya. Itu adalah rencana terakhir dan sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh Kuilangit. Sehingga Raja Tianzang dan Yueli yang juga merupakan reinkarnasi dari Pluto tidak tahu harus berbuat apa. Hei, Tianzang, serahkan saja dia kepada kami. Dia sudah terinfeksi oleh cahaya biru itu sebelumnya. Dan seluruh dunia sensi bahkan tidak dapat memulihkannya. Jelas tidak mungkin bagi Kuilangit kami membiarkan reinkarnasi dari sang dewa tertinggi kembali bertambah kuat, ucap Tianjun. Tapi kali ini kami sedikit terkejut dengan apa yang sudah kalian perbuat. Rencana yang kacau dan persiapan yang kurang maksimal. Sungguh kalian berani ceroboh di hadapan kami, ucap Tianjun kembali dengan perlahan. Dan sang Raja Tianzang pun hanya tersenyum. Apapun yang terjadi, tidak mungkin baginya untuk menyerahkan Xion kepada pihak Kuilangit. Namun, sebenarnya Tianjun hanya memulihkan sedikit kekuatannya. Jadi, dia lupa siapa raja besar dan kecil di sini. Tentunya, ketika memikirkan hal ini, sang Raja Tianzang pun tersenyum ramah. Jika memang pihak Kuilangit ini tidak terburu-buru, maka Raja Tianzang yang akan mengikuti alur permainan mereka. Mengulur waktu adalah cara terbaik saat ini. Itu karena Raja Tianzang tidak mengetahui rencana Kuilangit. Tapi yang terpenting adalah situasi yang saat ini tampaknya sangat buruk. Jadi, sang Raja Tianzang cukup khawatir untuk menghadapi Kuilangit ini. Untuk sekarang, hal yang harus dilakukan oleh Raja Tianzang adalah menemukan jalan keluar untuk mengetahui bagaimana cara menyelamatkan Xion dari pengejaran pihak Kuilangit. Karena jika dibiarkan begitu saja, semua yang mereka lakukan adalah tindakan yang sia-sia. Bahkan, jika Raja Tianzang ini ingin menerobos, semuanya pasti khawatir bahwa itu tidak akan bertahan lama di sini. Justru karena dia tidak memiliki tubuh dan perlu untuk menyelamatkan Xion, maka Raja Tianzang memilih untuk tetap tinggal. Tidak hanya itu, menghadapi 10 Raja Jiwa teratas dari Kuilangit hari ini, ekspresi Raja Tianzang masih terlihat datar, dan dia sepertinya sudah terbiasa menghadapi situasi semacam ini. Tidak ada kepanikan di wajahnya. Lalu, dengan mengandalkan keyakinan saja, Raja Tianzang bisa penuh percaya diri. Hanya saja, ketika melihat sosok yang berdiri di samping Tianjun yang belum berbicara, Raja Tianzang tampaknya cukup akrab. Tetapi, memang ada jejak berbahaya yang dipancarkan oleh sosok itu, dan hanya bisa dirasakan oleh orang kuat seperti Raja Tianzang. Dalam pertempuran di dunia bawah, pihak Kuilangit kehilangan 2 Raja Jiwa terkuatnya. Tapi tampaknya mereka menciptakan 2 Raja Jiwa baru, sehingga jumlahnya tetap 10. Ini adalah tindakan yang sebenarnya cukup berisiko, karena jika salah langkah, 2 Raja Jiwa baru itu hanya akan menjadi orang lemah biasa. Namun, dalam level pertempuran ini, jumlah banyak tidak bisa menentukan bahwa pihak tersebut akan menang. Semuanya sudah bergantung pada bagaimana dan seperti apa kekuatan yang dimiliki oleh kedua belah pihak.
Lagi pula, bahkan kekuatan Tianjun saat ini belum kembali ke puncaknya. Jadi, artinya kekuatan Raja Jiwa ini secara alami sudah menurun drastis setelah ditekan oleh sosok Si Jun pada waktu itu. Sementara itu, kekuatan Raja Tianzang sudah meningkat dan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Meskipun peningkatnya itu tidak cepat, tapi dari waktu ke waktu yang tak terhitung jumlahnya, dia sudah bisa melebihi para Raja Jiwa ini. Pada saat ini, sosok Raja Tianzang bukan lagi orang yang seperti dulu. Lagi pula, alasan mengapa semua orang dari Kuil Langit begitu takut kepadanya adalah karena mereka tidak tahu tentang kekuatan Raja Tianzang sekarang ini. Jadi, mereka akan terbang dengan segala cara. Setelah beberapa saat, 10 Raja Jiwa Agung pun akhirnya berkumpul di sini untuk memastikan bahwa melakukan rencana tersebut sangatlah mudah. Lalu, dengan hadirnya semua Raja Jiwa ini, pihak Kuil Langit yakin bahwa mereka mampu melenyapkan Raja Tianzang. Tianzang, aku tahu bahwa kamu sangatlah kuat. Tapi ini bukanlah dunia bawah, jadi jangan sombong terlebih dahulu. Terlalu percaya diri itu tidak baik, ucap Tianjun yang matanya kini sudah menjadi gelap. Tidak sulit untuk mengetahui mengapa hingga saat ini pihak Kuil Langit belum melakukan apapun. Itu karena mereka masih sangat takut dengan eksistensi Raja Tianzang di dalam hati mereka. Jelas, dia adalah sang Raja Tianzang yang sangat melegenda. Tapi saat berkomunikasi dengan para Raja Jiwa ini, dia benar-benar seperti mengobrol dengan teman lamanya. Terlepas dari ekspresi ketakutan sebagai Raja Jiwa Agung, Raja Tianzang mulai melihat sosok di samping Tianjun yang selalu tersenyum. Tianzang, berhentilah berbicara omong kosong. Jika kamu ingin bertarung, kami akan menemanimu sampai akhir hari ini. Aku tidak peduli. Bahkan, jika kamu sangat kuat dan karena sang dewa tertinggi itu harus mati di sini, ucap Tianjun. Setelah mengatakan itu, Tianjun tampaknya tidak ingin lagi menanggapinya apa yang dikatakan oleh Raja Tianzang ini. Akan tetapi, matanya selalu tertuju pada sosok Xiaoyan yang telah berubah menjadi kaca berwarna biru. Sekarang hanya perlu untuk mengambil kembali tubuh Xiaoyan atau untuk memulai perang kacau lainnya. Selama tubuh Xiaoyan dihancurkan dan jika jiwanya dilenyapkan, semua sekutunya dapat dimusnahkan sepenuhnya. Benarkah begitu? Tapi menurutku tidak baik bagi Tianjun untuk terlalu percaya diri. Dan ini bukanlah wilayah Kuil Langit. Jadi, aku kembalikan kata-katamu itu secara utuh, ucap Raja Tianzang yang sambil mengangkat bahunya dan tersenyum. Apakah kamu yang bernama Raja Tianzang itu? Jika kamu berani bertarung denganku, maka pemenangnya berhak berbicara, ucap Raja Jiwa yang ada di samping Tianjun. Dan tanpa diduga, pada saat kedua orang itu sedang mengobrol, Raja Jiwa ini dengan percaya dirinya menantang Raja Tianzang. Ini sangat aneh. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Jadi, aku izinkan kamu untuk memperkenalkan dirimu, ucap Raja Tianzang. Dan sosok itu pun tiba-tiba mengerutkan keningnya. Jelas, dia tidak terlalu menyukai sikap Raja Tianzang itu. Dan nada bicaranya yang seperti ini tampaknya sudah memprovokasi dia. Namaku adalah Pusing, tapi aku benar-benar tidak tahu siapa Raja Tianzang ini. Namun, aku juga adalah seorang Raja Jiwa, ucap sosok bernama Pusing itu sambil mengerutkan keningnya. Meskipun Raja Jiwa itu merasa tidak senang dengan naik turunnya kekuatan dari Kuil Langit, dia tetap hanya menyebutkan namanya dan mengatakan bahwa dia juga merupakan bagian dari perubahan yang ada di Kuil Langit ini. Di sisi lain, 9 Raja Jiwa lainnya juga memberikan tatapan takjub. Namun, jika kamu memang sangat percaya diri, apakah kamu tidak merasa bahwa kamu sudah berbicara begitu banyak omong kosong? Jika demikian, apakah kamu berani melawanku atau tidak? Ucap Pusing dengan suara dingin. Tekanan dari amarahnya pun langsung menyebar dan terlihat sangat mendominasi. Aku tidak keberatan untuk bertarung denganmu, tapi kondisi ini harus diubah. Jika kamu menang, kamu bisa membawanya pergi. Tetapi, jika aku menang, akan adil jika kalian memberikan penawarnya, ucap Raja Tianzang dengan perlahan. Pada saat ini, alasan mengapa Raja Tianzang ingin berbicara omong kosong begitu lama dengan pihak Kuil Langit ini adalah karena dia sedang menunggu momen kata-kata dan tindakan sosok Pusing. Jadi, bisa dibilang rencana Raja Tianzang ini sudah berjalan. Baiklah, aku berjanji kepadamu. Tapi pertempuran ini bukan tentang kita 1 lawan 1, melainkan 10 melawan dirimu seorang.
Jika kamu bisa bertahan hidup, kami bisa memberikanmu penawarnya. Bagaimana? Ucap Pusing sambil menyipitkan matanya, dan pandangannya ini penuh dengan tekanan. Ya, seperti yang diharapkan, pihak langit itu tidak memiliki rasa malu sedikit pun. Sungguh menyedihkan jika kita harus kalah di tangan mereka, ucap Yueli. Dan tampaknya ketika dia mendengarkan kesepakatan yang dikatakan oleh Pusing, Yueli pun langsung menatap Pusing dengan ekspresi jijik. Terlepas dari sikapnya yang tidak tahu malu ini, pria bernama Pusing ini memiliki mata sipit seperti orang Cina dan pipi yang kurus. Dari sini bisa disimpulkan bahwa dia sepertinya berasal dari wilayah terkenal dan merupakan seorang pria yang sangat licik. Bahkan mungkin rencananya kali ini sama sekali tidak dibuat oleh seluruh orang di Kuil Langit, tetapi diatur oleh para raja jiwa, sehingga pasukan yang muncul saat ini bisa dibilang hanya sebagian, dan yang lainnya mungkin belum tahu tentang pergerakan ini. Sementara itu, ketika mendengar hinaan dari Yueli, Pusing ternyata tidak marah. Dia masih tersenyum dan meremas dagunya. Jelas, Pusing tahu akan selalu bertambah kuat saat ia melakukan pertempuran. Jadi, dia tidak ingin mencari masalah terlebih dahulu. Baiklah, sepertinya kita tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi masalah ini sekarang. Tapi kami akan tetap bersepuluh, apapun yang terjadi, atau kamu bisa membiarkan semuanya berjalan bersama untuk menghemat masalah, ucap Tianjun. Detik berikutnya, mata Raja Tianzang pun kembali terfokus pada sekumpulan Raja Jiwa itu dan mengguncang labu anggur di tangannya, seolah-olah dia sudah memiliki tindakan yang dipikirnya dengan matang-matang. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Membeli rumah yang hanya ada tunggal. Sosok pemeran utama ternyata sudah meninggal.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。